Jadi 4 tahun ini PC ini belum habis performanya ya. Bahkan 2023, 2024, 2025 juga PC spek seperti ini masih tetap bisa diandalkan. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi di akhir 2022 ini bulan Desember ada PC terlaris. Saya juga ada ya PC satu ini, kita akan bahas juga. Nah, di sini tuh kita lihat di platformnya Steam ya, karena Steam ini adalah salah satu platform gaming terlaris, bahkan terkenal juga di dunia ya. Banyak banget gamer-gamer yang main game di sana, bahkan melakukan transaksi jual beli juga di sana banyak. Steam ini resmi dirilis September 2003 lalu ya. Makanya di September ini biasanya banyak flash sale yang dilakukan oleh Steam. Mungkin ini memperingati bulan ulang tahunnya ya, mungkin juga gitu ya. Karena ya sekarang juga September sampai Desember ya ada winter sale juga. Jadi banyak diskon-diskon yang diberikan oleh sistem ini. Menariknya di sini ya, si platform game ini tuh punya survei sendiri ya, bahkan punya analitik yang bisa dibagikan ke kita semua. Misalkan nih ya, dari hardware, dari software yang bisa kita lihat pengguna terbanyaknya. Nah, ini kan menarik. Di sini saya bisa melihat VGA card terbanyak digunakan oleh gamer Steam, terus prosesornya, terus Windows-nya, terus memori RAM-nya dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat persentasenya. Keren banget ya. Memang ini tuh tidak menjadi patokan akurat ya, tapi setidaknya ini ada datanya yang bisa kita lihat langsung. Ini bisa dijadikan salah satu penilaian ya mayoritas ya, karena memang pengguna Steam di dunia itu sangat banyak. Mungkin bisa menjadi salah satu platform gaming nomor 1 di dunia. Ya mungkin aja gitu ya. Ini saya belum mendapat survei akuratnya ya. Oke, kita langsung saja lihat ya di sini. Nah, ini yang pertama dari survei Windows versi ya. Jadi versi Windows 10 64 bit ini versi Windows terbanyak yang digunakan oleh para gamer ketika mereka mengakses Steam-nya ya. Nah, ini mendapatkan sampai bulan November tuh 68,25%. Jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November ya memang versi Windows 10 64 bit paling banyak digunakan. Terus yang keduanya ada Windows 11 64 bit. Ini mulai naik juga ya Windows 11. Dan yang ketiganya masih ada yang menggunakan Windows 7 64 bit. Wih, mantap ya. Ternyata masih ada pengguna setia Windows 7 ya. Mantap, luar biasa ya. Terus kita lihat lagi ada survei overall distribution of card ya. Ternyata memang di sini dominan sekali ya. Jadi pengguna Steam, apalagi gamer-gamer di Steam menggunakan PGA yang udah support DirectX 12. Hampir 90% ke atas lah ya. Dan yang di bawahnya ini bisa kita lihat ya, PGA card terlaris atau terbanyak digunakan oleh gamer Steam jatuh kepada Nvidia GeForce GTX 1650. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi 1650 ini tuh menjadi apa ya, terbanyak khususnya di bulan November. Kita lihat ya 6,27% yang mengalahkan si GTX 1060 ini, dia mendapatkan 5,77%. Si GTX 1060 ini tuh dari tahun 2018 berada di puncak gitu ya, karena memang GTX 1060 pertama harganya nggak terlalu mahal, terus performanya untuk main game-game Steam ini sangat bisa diandalkan. Kita akan coba tes ya gimana performa si GTX 1650 di tahun 2022 khususnya di game-game yang ada di Steam. Kita akan coba ya. Terus selanjutnya di sini ada survei untuk vendor prosesor. Di sini kita bisa lihat pengguna gamer di Steam lebih banyak menggunakan prosesornya Intel. Wow ya, bulan November ini 67,10%. Urutan keduanya ada AMD yang mendapatkan 32% ya kurang lebihnya. Jadi memang pengguna prosesor khususnya di gamer-gamer atau pengguna Steam di sini banyak menggunakan prosesornya dari Intel. Terus kita lihat lagi, ini hal yang menarik lagi nih ya. Ada survei juga di sini kita bisa lihat tipikal physical prosesor, berapa core yang banyak mengakses si platform Steam ini, yakni 6 core. Urutan pertamanya yakni di bulan November ini 33,52%. Jadi para gamers di sini tuh menggunakan kebanyakannya
namanya prosesor Intel, dan CPU-nya atau core yang digunakan tuh ada sebanyak 6 core. Terus yang keduanya 4 core dan yang ketiganya 8 core. Jadi kalau misalkan kita melihat penggunaan spek yang dipakai oleh gamer-gamer di Steam ini kesimpulan saya pribadi ya. Gamer tuh menggunakan spek-spek PC-nya seperti ini. Mereka menggunakan prosesor dari Intel yang punya 6 core, terus PGA card-nya menggunakan GTX 1650. Nah, ini saya punya, dan kebetulan di sini saya juga punya prosesor yang 6 core. Kalau misalkan dari Intel yang punya 6 core tuh rata-rata di kelas mid-end seperti Core i5. Mulai dari Core i5 Gen ke-8 ya, i5 8400, 9400F, 10400F, 11400F. Nah, mereka tuh kan punya 6 core. Mungkin ya rata-rata gamer ya memang ideal banget ya punya 6 core untuk main game, terus si PGA card-nya 1650. Memang ini jadi rakitan paling pas banget lah ya. Nggak terlalu mahal, performanya juga tetap masih bisa melibas game-game yang ada di Steam. Nah, kebetulan PC saya ini juga udah dari tahun 2019. Speknya ini menggunakan Core i5 9400F dengan PGA card-nya GTX 1650. Nah, terus kita bisa lihat juga di bawahnya ini, tipikal memori RAM yang banyak digunakan juga ternyata sekarang udah rata-rata gamer tuh menggunakan 16 GB memori RAM-nya. Nah, di sini juga saya sama ya punya 16 GB memori RAM DDR4 juga. Jadi, kesimpulan yang saya dapat untuk spek PC yang terlaris yang banyak digunakan oleh para pengguna platform Steam, speknya mungkin seperti ini. Menggunakan Core i5 9400F, punya 6 core, RAM-nya 16 GB, dan si PGA card-nya GTX 1650. Nah, untuk power supply, storage, casing, pendingin, itunya kan nggak disebutin di sini. Jadi itunya bebas lah, mau pilih yang mana aja. Sekarang kita langsung saja tes si PC terlaris di tahun 2022 ini. Oke? Let's go. Game Steam pertama ada Apex Legends. Game ini urutan kelima paling banyak pemainnya di platform Steam. Saya tes resolusi 1080p, presetnya paling tinggi, very high, mendapatkan rata-rata FPS di 72. Penggunaan PGA udah di atas 90% dan penggunaan prosesor di 40%-an ke atas. Cukup stabil untuk main game seharian tanpa gangguan lag. Bahkan kalau dipakai streaming juga prosesornya masih kenceng-kenceng aja ya. Game kedua ada PUBG nih. Game ini tuh terlaris urutan nomor 4 ya di platformnya Steam. Saya tes resolusi 1080p, presetnya ultra, render scale-nya 100, mendapatkan FPS 92 FPS average-nya. Ini cukup tinggi sekali ya, bahkan kalau di setting ke medium, FPS-nya bisa lebih tinggi lagi. Game ketiga ada God of War. Saya tes resolusi 1080p, presetnya ultra, dan PGA card ini kan belum support DLSS. Jadi saya tesnya tanpa DLSS ya, dan tanpa menggunakan FSR juga. Ya memang jadi kewalahan ya si average-nya di 35 FPS aja. Ini settingan paling tinggi ya, tapi masih bisa dimainkan kok, tapi kurang nyaman aja. Kalau mau nyaman dan enak, kita turunkan presetnya ke low, ya, FPS-nya rata-rata naik nih menjadi 71 FPS. Ini udah lebih baik daripada tadi. Game keempat ini cukup berat ya, Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p, medium, FSR-nya auto ya, dan ini dijalankan benchmark, mendapatkan rata-rata di 35 FPS. Ya lumayan lah ya. Kalau game selain game tembak-tembakan mah FPS 30-40 masih tetap lancar aja untuk dimainkan seharian. Game kelima kayaknya cukup ya. Game-game yang tadi ini udah mewakilkan game-game berat untuk platformnya Steam. Jadi wajar aja nih ya kalau spek seperti ini menjadi favorit gamer di Steam ini. Dengan rakitan PC kayak gini tuh tidak terlalu mahal, gampang dicarinya. Terus sekarang ya untuk 2022 banyak bekasnya juga. Terus si PGA card-nya juga 1650 kayaknya jarang banget ya dipakai mining gitu. Jadi kondisi-kondisi bekasnya juga masih tetap oke-oke aja. Dan tentunya bisa melibas game-game yang ada di si platformnya Steam. Jadi PC saya yang tes ini aja udah dirakit tahun 2019 ya. Sampai sekarang juga masih produktif, masih dipakai untuk bikin konten.
Nah, bagaimana setelah tadi melihat performa PC terlaris di 2022 ya? Ini versi Steam ya, versi Steam yang saya punya. Mungkin ada yang menggunakan Intel Gen 10, Gen 8, pokoknya yang punya tipikal prosesor 6 core gitu ya. Menurut saya sih memang ini nggak terlalu mahal, apalagi ketika rakit PC ini di tahun 2019 dulu tuh memang PGA card belum terlalu mahal. Mungkin budgetnya ini sekitar 8 jutaan ya tahun 2019 dulu ya. Kecuali kalau kalian menggunakan casing yang agak mahal, cooler yang agak mahal, mungkin bisa 10 jutaan gitu ya. Dan sekarang 2019, 2020, 2021, 2022 akhir, ini kan udah 4 tahun. Nah, si PC ini ternyata tetap masih bisa diandalkan, khususnya di game-game yang lagi rame di Steam juga. Jadi 4 tahun ini PC ini belum habis performanya ya. Bahkan 2023, 2024, 2025 juga PC spek seperti ini masih tetap bisa diandalkan. Ini tuh benar-benar investasi banget lah ya. Banyak banget gamer-gamer atau streamer yang di tahun 2019 lalu merakit PC seperti ini dan sekarang sukses menjadi streamer besar di YouTube gitu. Bahkan di YouTube, di Facebook banyak banget, udah banyak endorse-nya yang menghasilkan ratusan juta rupiah gitu. Wih, keren banget. Ini benar-benar investasi ya. Jadi kalau ada PC di rumah kalian, coba manfaatkan ya. Siapa tahu kalian ada hokinya gitu kan, di streamer, di gamer, atau di editing video, atau apapun lah yang bisa dikerjakan oleh PC. Ya, siapa tahu nih banyak banget kan, khususnya dari teman-teman subscriber, banyak banget rakitan seperti ini dan mereka sekarang jadi content creator. Ada yang bikin review film, terus review game, terus bikin konten gaming, bikin streamer. Ternyata ketika saya lihat sekarang tuh mereka berkembang banget ya. Dulunya subscribernya masih 1000, 2000, sekarang udah 700.000, 900.000 gitu kan. Dengan PC yang masih sama, dulu belinya ya 8 jutaan lah, sekarang wah endorse-nya udah ratusan juta gitu kan. Luar biasa sekali gitu. Jadi kalian yang sekarang masih scroll di rumah gitu kan, ngadaan lihat-lihat yang joget-joget gitu kan, lihat-lihat yang ngeprank, lihat yang kurang bermanfaat, coba sekarang lakukanlah perubahan gitu kan. Cari sesuatu di sekeliling kalian, manfaatkan dengan baik untuk bisa membuat diri kalian lebih baik lagi gitu. Weh, mantap pokoknya lah. Ini ya terbukti gitu kan, PC 4 tahun lalu sekarang tetap masih bisa diandalkan dan masih tetap produktif lah untuk bisa dipakai kerja di tahun 2022 bahkan 2023 nanti ke atas gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.